Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Suara Milenial by IDN Times. Dan ini adalah episode yang spesial karena saya akan ngobrol dengan dua jenderal polisi perempuan. Ya, tidak banyak perempuan di Indonesia yang bisa mencapai posisi yang tinggi di institusi kepolisian. Tapi dua dari mbak-mbak ini adalah dari jumlah yang sangat sedikit. Nanti kita akan gali lebih jauh tentang karir mereka dan apa sebetulnya yang dialami selama ini sehingga bisa menduduki posisi yang tinggi. Keduanya itu Brigjen bintang 1, yang di ujung sana adalah Brigjen Apriastini. Ini adalah Kepala Pusat Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, perempuan pertama yang ada di posisi sebagai Kepala Pusat Sejarah. Terima kasih Mbak Apri sudah bergabung dengan Suara Milenial. Dan yang di tengah ini adalah Brigjen Ida Utari. Saat ini adalah analis kebijakan di Lemdiklat Polri, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia. Dan beliau ini juga menjadi Ketua Panitia Persiapan Indonesia, ya, Polwan Indonesia, menjadi tuan rumah International Women Association Women Police Conference yang tadinya akan dilakukan bulan September tahun ini, tetapi karena pandemik ditunda ke tahun depan, ya, tetap di bulan September. Karena tanggal 1 September itu juga ulang tahun dari Polwan. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh, dimulai dengan Mbak Apri. Mbak, dulu jadi Polwan itu gimana ceritanya? Apa memang cita-citanya atau? Terima kasih Uni atas kesempatannya. Sebetulnya saya impian untuk atau cita-cita menjadi Polwan tidak ada. Mungkin karena orang tua saya seorang anggota Polri, kemudian lama-lama terinspirasi, itu pun saya mendadak menjadi Polwan, tidak ada cita-cita. Malah orang tua saya melarang, jangan jadi polwan, jadilah wanita angkatan udara. Namun mungkin saya sudah mengalir dari orang tua saya untuk menjadi polisi sebagai kader dari orang tua. Akhirnya saya mendaftar menjadi anggota polwan di Bandung pada saat itu. Yang alhamdulillah dengan berbagai proses tahapan waktu itu memang kita persaingannya banyak. Alhamdulillah saya lulus sampai masuk pendidikan di Ciputat. Itu tahun 1984. Jadi saya dari sumber pendidikan di Sepolwan itu dari Bintara. Karena ada 3 sumber dari kita, ada dari Taruni Akpol, kemudian dari PPSS juga, kemudian dari Bintara. Nah, saya salah satu dari Bintara tahun 1984. Jadi memang saya tidak pernah bercita-cita jadi polisi, tidak pernah bermimpi pun tidak pernah. Tapi minimal pernah ingin jadi masuk angkatan udara, artinya di lingkungan militer ya? Itu pun orang tua saya, ngapain kau masuk Polwan? Gak usah, masuk Wara. Saya nyoba itu Polwan, ternyata lulus, alhamdulillah ya sudah. Sampai sekarang saya 32 tahun mengabdi di kepolisian. 84 lebih lah. Ya, sampai 36 tahun. 36. Sebentar lagi saya pensiun. Wow. Kak Uni, jadi sebentar lagi saya pensiun. Jadi sudah banyak istilahnya makan garam. Kalau boleh tahu, buat teman-teman milenial, karena IDN Times ini targeting milenial ya. Kalau untuk jadi polwan itu waktu di tesnya tuh tes apa aja ya? Oh, itu kalau untuk menjadi polisi ataupun polisi wanita memang tahapannya banyak sekali ya. Itu dari mulai kita administrasi, nanti ada kesamaptaannya, kemudian intelektualnya juga, kesehatan. Yang paling utama adalah kesehatan dan psikologi. Karena itu yang paling utama. Jika itu tidak lulus sudah tidak bisa melanjutkan. Kemudian intelijensia juga, kita akademiknya nanti di situ ada bobotnya. Jadi tahapan-tahapannya banyak sekali. Memang banyak sekali yang daftar polwan ribuan, tapi yang diambil hanya 300 paling banyak. Seluruh Indonesia. Setiap tahun? Setiap tahun. Setiap tahun hanya 300? Ya. Kecuali nanti tahun 2014 ada 7.000, itu nanti ada perjalanan. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu saya dinyatakan lulus, kemudian saya dikirim ke Pusdik Ciputat Sepolwan. Saya pendidikan 11 bulan di sana, meraih pangkat Sersan 2. Ya, kalau dari Bintara Sersan 2 yang bengkok itu di bawah sini. Ya, kalau PPS di sini Letnan 2. Jadi saya dari alumni 84 Bintara Polwan. Jadi itu perjalanan saya. Jadi dari mulai bawah sampai saat ini pun alhamdulillah saya satu-satunya dari Bintara yang baru meraih pangkat bintang. Bahkan dari mulai pendidikan, PTIK, Lemhanas, satu-satunya baru dari
alhamdulillah mungkin Tuhan sudah memberikan anugerah kepada saya. Jadi Rezeki. perjalanan saya seperti Rezekinya itu. indah. Dapat bintangnya kalau saya nggak salah Februari 2020 ya. Betul, jadi Persis tanggal sebelum 13. pandemik. Betul, 13 Februari kita dilantik, beberapa hari itu COVID. Iya, iya. Beda ya. Oh, Iya. gitu ya? Alhamdulillah sih. Oke. Jadi itu perjalanan saya memang 36 tahun dari mulai bawah merayap istilah. Jadi alhamdulillah Tuhan menganugerahkan, kalau tanpa tangan Tuhan saya tidak mungkin bisa seperti ini. Jadi itu pun dengan kerja dan kerja. Mungkin Uni tahu bagaimana saya Iya, iya. 10 tahun mendampingi Ibu Ani udah tahu. Iya, Mbak Apri ini adalah ajudannya Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono, ya 10 tahun, dan kegiatannya kan memang luar biasa ya. Negara. Artinya nggak ada hari Sabtu, Minggu, Terus, tidak ada bahkan Sabtu tanggalan Minggu merah. juga sibuk, sibuk ada juga tanggal ya. merah, Tidak ada tanggal merah. Oke, baik. Saya ke Mbak Ida Utari Iya. dulu. Kalau Mbak Ida Utari gimana ceritanya? Ya, ini berbeda. Karena sumbernya berbeda, Mbak Uni. Jadi saya juga tidak pernah bercita-cita jadi polwan. Karena saya punya riwayat yang buruk dengan polisi. Oke. Itu. Jadi saya kuliah di Surabaya di kesehatan lingkungan, spesialisasi saya sebenarnya. Kemudian ada namanya di situ sebelum saya lulus, sudah dinyatakan lulus, ada surat ke kampus wajib militer begitu. Jadi Anda harus mengikuti wajib militer, apabila tidak mengikuti wajib militer Anda dipidana kurungan 3 bulan. Oh gitu. Ah, waktu itu bunyinya begitu. Itu tahun berapa itu? Tahun 86. 86. Akhirnya saya ikutlah tes karena waktu itu kan masih di ABRI. Iya, iya. Kan jadi Iya, satu ABRI masih kita. angkatan Nah, satu. waktu ABRI kita. Jadi panggilannya dari Ajendam karena memang pusatnya itu, akhirnya saya ikut tes. Lulus dari kuliah, masuk ikut tes, kemudian ternyata saya lulus di pusat, masuk di polisi. Padahal saya milihnya angkatan darat sama angkatan laut. Oh, oke. Udah milih polisi. Kalau ini angkatan udara, ini Saya angkatan darat dan sama tuh. laut. Ternyata mungkin hasil psikotesnya saya diarahkan ke polisi, mungkin gitu. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta itu tes pusat di Sepolwan kita itu sudah tahun 87, itu sudah tahun 87. Kemudian kita ternyata lulus hanya 28 orang. Jadi yang ikut wamil itu tidak hanya di polisi, ternyata ada saat ini di polisi ada 2, yaitu 2 polwan, 1 liting saya, 2 di angkatan udara, 3 di angkatan darat. Itu semuanya dari perguruan tinggi tempat saya di Surabaya itu. Kemudian tahun 87 saya lulus pertama, kemudian saya dimasukkan di Polda Jawa Timur. 17 tahun di Polda Jawa Timur, termasuk naik turunnya kita ikut selapa, kemudian nangani kasus perempuan dan anak yang pertama PPA, kali, ya? PPA di tempat PPA pertama kali itu jadi percontohan di tempat saya karena memang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu. Kemudian saya pindah ke Jakarta 2006, masuk ke Mabes Polri, ikut Sespim, kemudian ikut Lemhanas, jadilah seperti ini. Semuanya dilakukan dengan Ikhlas. ya karena memang saya suka belajar, kemudian suami mendukung. Suami di polisi juga atau bukan? Suami he used to be police. oke. Sudah retired tuh ya. Oke. Sudah pensiun, tahun lalu pensiun, sekarang suami saya jadi wakil rektor 2 di Ubarajaya. Oke. Nah, kita sama-sama saling mendukung, makanya ya alhamdulillah Allah memberikan anugerah seperti ini. Saya termasuk mendapatkan bintang ini yang termuda waktu itu. Sampai hari ini saya usia 49. Saya dapat bintang 1 Tahun berapa itu? 2013. 2013. 2013 ya, 2013. Oke. Waktu itu Bu Apri jadi ajudan, kemudian Pak SBY waktu itu yang memberikan anugerah. Oke. Nah, tadi saya melanjutkan keterangan dari Mbak Apri soal kesamaptaan, jadi Ya, artinya ya. ketahanan fisik. Nah, Ya. seperti apa sih pelatihan pada saat untuk bisa sampai lulus menjadi polwan itu, untuk yang fisik seberapa berat gitu? Ya, memang ada
Yang pertama untuk polwan, khusus polwan, memang ada dibedakan sedikit laki sama perempuan. Hanya beda ininya aja, bentuk fisiknya. Yang pertama lari 12 menit itu memang semuanya sama, laki perempuan sama. 12 menit. Itu lari kita 12 menit. Targetnya Secepat apa tuh? 12 menit itu harus minimal 6 putaran ya. 6 putaran 400 meter itu 2,5 kilo ya. Iya. Ya, setelah itu kemudian kalau perempuan itu ada yang namanya pull up, kemudian ada shuttle run, lari 8 lingkaran itu, kemudian sit up, dan ada sit up. Itu yang dinilai semuanya 1 menit harus dihitung berapa sit up 1 menit dapat berapa. Kemudian pull up 1 menit dapat berapa, shuttle run itu lari 8 lingkaran 1 menit. Nah, kalau itu enggak 1 menit, hitungannya detik. Oke. Shuttle run itu dihitungnya ya minimal 17-18 detik lah harus dapat. Nah, itu yang dinilai Oke. untuk itu. Oke. Ini mungkin bisa saya tambahkan, kenapa keselamatan itu ada 12 menit. Kita lari ngeliling lapangan 12 menit supaya kita tahu ketahanan fisik seseorang itu saat mulai dari pertama mendaftar, sehingga setelah selesai dari menjadi anggota Polri pun akan tetap terjaga. Jadi kalau memang awalnya sudah larinya saja minimal, Kita nanti dulu terlihat. tambah 1 ya, renang Iya, ya. Ada renang Nah, juga wajib. dulu ada renang. Jadi memang Sekarang enggak. keselamatan ini Oh, mutlak. sekarang nggak ada Sekarang renang ada, ya? karena Wajib sudah sekarang. menjadi persyaratan. Sekarang malah persyaratan. Sudah menjadi Jadi memang persyaratan. keselamatan itu utama karena kita kan hari-hari banyak Iya, iya. fisik. Jadi sudah terlihat di situ kita harus utamanya ada Dan tentang itu sistem keselamatan. gugur ya. Kalau gugur. keselamatan sistem gugur. Dia enggak lulus minimal, dia langsung gugur. Karena ketahanan fisik kita di situ. Gitu. Kita kan 24 jam bertugas, fisik kita harus kuat. Nah, dari situ. Itu tentang Mbak, keselamatan. kalau perempuan kan memang ada beda ya secara Iya. biologis ya. Artinya kalau misalnya harus menjalani latihan fisik tapi misalnya sedang menstruasi misalnya, apakah ada dispensasi? Oh, itu tidak ada, kita sama kalau itu laki sama perempuan. Jadi kita sebagaimana memanage-nya saja. Lagi pendidikan pun sama, kita lagi datang bulan gitu. Terus kecuali renang ya Bu ya, renang nggak bisa. Tapi kalau yang harus dilewati, jadi harus dilewatin semua, tidak ada istilahnya, tidak ada diskon, harus lewat. Ya, kalau di pendidikan karena memang polwan itu khusus pendidikannya, khusus perempuan semua. Ya. Poselilo kalau itu Ya. ada absen-absennya Sama diisi. tahu lah kalau sama perempuan itu. Tapi artinya semuanya harus dijalani Iya, ya. iya. Kalau saatnya semua sama, nggak ada perbedaan laki perempuan jalan. Cuman beda Berarti waktu kalau tadi yang aja. udah lolos seleksi nggak ada yang misalnya ya, kalau saya dulu awal-awal waktu sampai mahasiswa kalau sedang menstruasi bisa Ya. hampir mau pingsan, sakit itu, yang lolos ke seleksi ini nggak ada seperti itu ya. Karena dia tetap harus Kalau menjalankan. itu udah gugur ya sudah. Kalau Mau sakit, seleksi saat. ya bahasa ekstrimnya ya Harga kamu harus mati. bisa menjalankan itu kalau pada saat tes. harus Tentunya. terlewati. Dan itu mutlak keselamatan sama psikologi. Oke. Nah sekarang saya ingin tanya baik ke Mbak Apri maupun Mbak Ida. Sedikit sekali kan yang bisa sampai ke bintang ya. Ya. Kalau sekarang posisinya ada yang bintang 2 ada irjen ada 1 ya. Ibu Saat Handa. ini tidak ada. Oh saat Tapi ini nggak harus ada. ada. Jadi sekarang Sudah ada berapa pensiun. brigjen? Hanya ada Ada 3. 3. Ada 3. Jadi Mbak Ida, Mbak Apri sama Sama Ibu Ibu Juan, Juansi iya. yang masih di Sama BNN. Lemdiklat. Oh Lemdiklat juga. Oke. Sebelumnya di BNN ya, karena dulu saya pernah Sama, wawancara. saya juga dulu di BNN. Oh iya. Nah, apa kendalanya menurut saya ingin tahu perjuangan dari polwan-polwan ini sehingga bisa mendapatkan pangkat yang ya jenderal. Ya. Mungkin dari Mbak Apri dulu. Tentunya kan melalui ini ya perjuangan, dan itu tidak semudah itu kita dapat. Tetapi karena saya lakukan dengan ikhlas, dengan ini, saya rasa tantangan itu nggak ada. Suka duka tuh kayaknya semuanya ya suka aja gitu. Padahal itu kan banyak. Jadi ya kita jalankan dengan ikhlas, ya bekerja dengan ikhlas, dengan enjoy. Tapi maksud saya tuh kapan Mbak Apri merasa bahwa posisi saya bisa dapat bintang 1 itu karena saya melakukan di posisi ini gitu. Jadi semacam milestone-nya. Iya, makanya karena kita bekerja selalu mendapat reward dari pimpinan, dari pangkat perwira,
dapat lagi Pamen, kemudian Kombes. Kemarin Kombes saya sempat 7 tahun menjadi Kombes, itu pun untuk menjadi pati bukan sesuatu yang mudah ya, itu udah istilahnya dari Gusti Allah. Kalau Kombes mungkin masih bisa karena udah hak prerogatifnya pimpinan. Jadi disitulah kita menunjukkan kinerja kita, diberikan kepercayaan oleh pimpinan Pak Kapolri kemarin, diberikan kesempatan untuk memberi jabatan seperti saya kemarin, diberikan kesempatan untuk Kayanma. Mampukah bekerja di situ karena belum pernah juga seorang Kadenma dari Polwan. Akhirnya Kadenma itu apa? Mungkin bisa dijelasin. Kadenma itu kalau itu kepala detasemen markas, jadi yang mengurus Mako seluruh Mako Polri seluruh Indonesia. Mako di termasuk Mabes personilnya. Oh, di Mabes Polri-nya, Iya. yang di Trunojoyo ya. Sekarang Itu Mbak Apri. Ya, jadi Oke. itu dulu namanya Kadenma, sekarang Kayanma. Jadi mengurus semua Mako, termasuk personilnya juga. Personilnya juga macam-macam dari mulai hidup sampai yang mau meninggal. Jadi alhamdulillah saya 1,5 tahun di situ dapat melaksanakan, alhamdulillah berkat dukungan juga dari senior saya, Polwan mampu juga melaksanakan tugas itu. Akhirnya Bapak Kapolri memberikan reward karena di situ jabatan itu kalau bagus naik, kalau enggak ya istilahnya drop. Selesai. Jadi, alhamdulillah ya. selesai. Itu Jadi, tesnya itu ya. ya, jadi Karena mengelola markas besar ya markas semuanya. besar dan semuanya tentang urusan pelayanan dari pimpinan sampai pangkat bawah. Jadi alhamdulillah saya 1 tahun 7 bulan saya di Yanma berkat dukungan dari senior Polwan juga dan kerja keras saya dengan staf, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah akhirnya Kapolri memberikan reward saya tentang satu menjadi Kapus Sejarah, tidak jauh juga dengan Yanma, mengurus museum juga, mengelola museum. Jadi ya sudah ditakdirkan juga semua untuk menata lah. Nah, apa namanya, Kepala Pusat Sejarah Polri itu kan museum ya. Itu Jadi, museum Museum Polri. posisinya Ya, museum. ada di Mabes Ada di Polri. Mabes Polri. Oke. Jadi pusat sejarah itu salah satunya mengelola Museum Polri yang merupakan ikon Polri. Nah, museum itu adalah tempat koleksi-koleksi benda-benda bersejarah pada saat yang hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang bersejarah dengan Polri. Jadi selain itu saya mengelola museum juga, ya mendata koleksi-koleksi barang koleksi sejarah, perpustakaan juga, buku-buku, terus tokoh-tokoh. Jadi kami menggali di situ bersama. Dan itu penting buat milenial Betul, ya, untuk sejarah. tahu sejarah dari Karena kepolisian sejarah itu ya. tidak akan hilang sampai kapanpun, cikal bakalnya. Jangan lupakan jas merah kan. Jas merah, jangan lupakan Jadi itu sejarah. sekelumit tentang sejarah saya di situ. Jadi sekarang saya mengelola Museum Polri yang diresmikan oleh Pak SBY waktu itu pada tanggal 1 Juli 2009. Nah, itu juga makanya saya juga tidak pernah bermimpi saya jadi Kapus Sejarah, padahal saya waktu itu ikut meresmikan. Setelah saya lihat filmnya, oh ternyata Pak SBY. Nah, sejarah kan semuanya. Iya. Alhamdulillah sekarang saya ditakdirkan untuk mengelola museum tersebut. Ya, jadi Mbak Apri ini, Brigjen Apri ini adalah perempuan polisi pertama di posisi sebagai Kepala Pusat Sejarah di Polri ya. Nah, kalau Mbak Ida, milestone-nya apa yang menurut Mbak Ida kemudian bisa membuat Mbak Ida menembus, ini namanya glass ceiling kalau di leadership perempuan ya. Betul. Menembus, tadi kan kombes banyak, ya, tapi untuk jadi pati perwira tinggi itu kan menembus glass ceiling. Iya. Langit-langit kaca. Itu apa tuh? Itu. Ya gini, perempuan itu selalu menjadi sorotan dimanapun berada, termasuk di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita jumlahnya tidak banyak. Total berapa sekarang Polwan? Kita sekitar 25.000 ya. 24.506. Ya. 24.506 Polwan di seluruh Indonesia. Berapa persen dari total polisi? Masih 4 sekian persen ya, 4,6 persenan. Masih kurang gitu. sebetulnya. Nah, itu. Jumlahnya tidak banyak. Yang paling banyak 80% adalah di Bintara. Karena dia worker ya. Mereka akan performan mereka itu akan terlihat, akan dilihat, dan itu akan berdampak kepada polisi secara utuh. Kemudian yang kedua di level PAMA sekitar 30%, dan yang paling sedikit adalah di level PAMEN. Itu sekitar ya 2% lah. Nah, artinya bahwa untuk menembus level-level itu tidak mudah. Yang perlu dilihat adalah yang pertama performance. Setiap orang punya performa, karena kita dilihat banyak orang, maka performan itu semua orang akan menilai kita. Semua orang menilai kita, maka performan menjadi kunci yang pertama dari yang lainnya. Jadi pada saat kita masuk di institusi, maka kita harus melihat
mana yang berbeda dari orang lain sehingga itu kita bisa raih, sehingga orang lain bisa melihat. Kemudian melakukan perubahan itu harus dilakukan di setiap institusi, itu sudah saya lakukan. Kemudian yang terakhir adalah selain performance, kemudian melakukan perubahan, dan yang terakhir adalah bagaimana berkomunikasi, membangun jejaring baik dengan atas di bawah, itu menjadi penting karena mereka adalah support system kita. Kita tidak bisa keluar dari itu. Jejaring itu sangat penting. Dia bilang tadi saya support oleh senior saya. Iya betul. Waktu itu juga begitu. Makanya support system ini senior, junior, atasan, bawahan itu menjadi penting dalam membina karir kita. Saya lulus Lemhanas, kebetulan saya ranking 2 di Lemhanas, lulus Lemhanas, dan itu yang pertama kali Polwan ranking 2 di Lemhanas. Makanya kemudian dilihat orang, kemudian ditanyakan, maka kemudian saya diberikan peluang untuk menjadi bintang 1 di luar struktur, yaitu di BNN. Dilakukan di BNN, saya cukup lama di BNN 3 tahun, kemudian kembali ke Polri. Nah, performan itu yang tidak sama setiap orang. Dan yang terakhir adalah rezeki dari Tuhan. Itu tidak bisa dinafikan. Jadi perjuangan dan doa ya? Ya, betul. Perjuangan dan Saat doa. ini sudah banyak polwan yang menembus sampai level sekolah yang paling tinggi di kepolisian maupun di Lemhanas. Di kepolisian, di Lemhanas sudah beberapa. Di PKN Bapak? Di Klatpim. Di Klatpim 1 juga sudah ada. Tinggal meleverage mereka, tinggal mempromosikan mereka tadi dengan melalui jejaring tadi, karena persyaratan formal sudah dia dapatkan. Tinggal rezeki dari yang tinggal tadi itu doa tadi sama rezeki dari Tuhan. Ini kalau untuk perwira tinggi harus ke presiden kan? Ya. Sesmil ya, lewat Sesmil ya. Ya. Oke, jadi Oleh Kombes juga sudah, ya? jadi Kapolri mengusulkan ke presiden ya, begitu kan? Enggak, kalau Banjakti di lingkungan Polri sendiri. Tetapi Hanya untuk pangkat usulan kenaikan pangkatnya itu memang di presiden. Tetapi untuk menduduki jabatan itu di internal. Oke. Di internal. Oke. Nah, tadi berarti sekarang ada 3 Brigjen, kemudian ada 8 Kapolres di seluruh Kapolres, Indonesia. ya. Kita di seluruh Indonesia ada berapa Kapolres ya? 504 ya, 500-an. 530-an. 500 500 lebih Kapolres dan cuma ada 8 Kapolres perempuan ya. Jadi kita masih jauh di perjuangan ya. Jauh dari perjuangan. Kita bagaimana Polwan supaya bisa menjadi Perjuangannya Kapolres. masih Tentunya panjang. juga, seperti sampaikan Bu Ida tadi, semua kemampuan sudah ada, potensi sudah ada, tinggal pimpinan wanjak. Karena banyak juga adik-adik kita yang sudah siap. Namun tadi lagi nunggu panggilan juga kan. Alhamdulillah kemarin kita 8 sudah mapan menjadi Kapolres di beberapa Polda. Malah ada kemarin terakhir dari Maluku ya Bu, Kapolres di Maluku. Ya. Baru kemarin turun TR-nya. Jadi Bapak Kapolri kita ini sudah memberikan kesempatan yang sama dengan polki-polki untuk mendapatkan jabatan strategis seperti PJU di Mabes sudah ada, PJU di Polda juga sudah ada, kemudian Kapolres, Kapolsek sudah sekarang banyak juga. Itu kalau SDM kita lagi nunggu Pak Idam Aziz kan sempat bilang katanya dalam 3 bulan, kira-kira beberapa bulan, dalam 3 bulan ini bakal ada Kapolda perempuan yang pertama. Mudah-mudahan kita mau ulang tahun Bapak Kapolri memberikan kado terindah di antara kami-kami. Tinggal Tuhan siapa orangnya, nanti Pak Kapolri kita janji pasti dilaksanakan, tapi kita tidak tahu siapanya. Artinya kan Kapolda itu di antara yang 3 pasti ya, di antara yang 3 ini ya. Oke. Jadi 3 orang ini kita tidak tahu rezekinya di Ibu Ida, di saya, di Bu Juan. Kita lihat siapapun nanti dari Polwan menjadi Kapolda harus kita dukung semua. Karena walaupun bagaimana Polwan Republik Indonesia. Kalau sisterhood, jadi tadi bicara soal support system ya, itu kan penting banget dan itu salah satu yang menjadi concern setiap kali kita bicara soal leadership di perempuan ya. Ada support system, kemudian karena banyak juga perempuan yang saling jegal, saling jegal. Justru perempuan di leaders, perempuan itu yang justru suka saling yang menjatuhkan adalah perempuan. Nah, saya ingin tahu kalau di lingkungan Polwan bagaimana mbak-mbak ini, terus apakah juga kemudian berusaha untuk narik gerbong dari polwan-polwan yang junior, gimana suasananya? Ya,
nanti tambahin Mbak Bri ya. Jadi gini, kan tadi saya bilang, Mbak Bri juga waktu itu Pak Kapolri bilang, Mbak Ida, Bri siap Jenderal, begitu. Waktu itu Pak Ida menyampaikan. Artinya begini, bahwa memang harus dilakukan regenerasi. Menjadi PR kita yang senior ini, menjadi PR kita untuk bagaimana adik-adik itu bisa meningkatkan kemampuannya. Adik-adik bisa meningkatkan kemampuannya. Yang kedua, meningkatkan performanya. Gitu. Dalam bahasa leadership, untuk leadership perempuan itu memang itu tidak bisa dinafikan kalau ada kompetisi. Kompetisi. Kita mencoba membuat environment-nya, kondisi lingkungannya adalah environment yang saling mendukung, yang saling mendukung. Karena sumber kita beda banyak, dari Bintara, dari SIPSS, dan dari Akpol. Ini sekarang tambah 3, tambah 1 ya Akpol. SIPSS itu apa? Dari sarjana. Saya sumber sarjana. Oke. Saya sumber Jadi sarjana. kayak wajib militer itu ya? Ya. Oke. 3 sumber. Ya, sumber sarjana. Sumber sarjana, kemudian sumber sarjana ini diambil sebenarnya untuk kebutuhan mendukung tugas Spesialis. pokok Polri, spesialisasinya. Kemudian dari Akpol. Sekarang kalau yang dari Akpol ini sudah starting point-nya sudah sama dengan yang lainnya. Artinya kompetisi ini yang di Akpol ini ya sudah sangat ketat ini. Jadi memang harus kita PR kita adalah membuat suatu lingkungan bekerja, lingkungan kompetisi ini ya dengan sebaik-baiknya. Itu menjadi PR sehat kita. ya? Sehat. Ya, kompetisi Oke. sehat. Berbasis performance. Ya, harus berbasis performance. Walaupun Kemampuan. yang tadi bilang sisterhood-nya itu sisterhood-nya juga menjadi ada, bagian ya. dari, dan itu menjadi dalam teori manajemen atau leadership itu boleh memang Iya. Iya. didukungkan itu. Iya. Ya. Mbak Apri mau Karena menambahkan? kalau bukan dari kita wanita ya, sesama wanita kan kadang-kadang juga namanya manusia. Nah, untuk meningkatkan itu juga Polwan harus dari Polwan sendiri yang berjuang seperti Ya, yang saya betul. sampaikan tadi. Seorang Kapolres sudah dicalonkan oleh pimpinannya, misalnya Kasatker, tapi kalau tidak ada dukungan dari senior-seniornya juga pada pimpinan, itu juga tidak akan mungkin. Jadi kita juga jadi mencari kader-kader adik-adik kita yang sudah waktunya tentunya dengan kompetensi, Dengan bagus, kemampuan ya, dan performanya. bagus, dari mulai Ya udah, kita performa, dorong. talentnya pasti, dan itu pun melalui asesmen semuanya. Jadi Wanjak pun dilakukan melalui asesmen. Jadi kalau sudah oke, sudah punya sertifikatnya, kita baru mengajukan kepada pimpinan. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, sertifikatnya belum ada, nggak berani juga saya mengajukan kepada Pak Kapolri, Pak, ini calon Kapolres, Pak ini calon Kapolda sudah siap untuk munculkan. Jadi semuanya melalui, dan kita cari memang yang bagus-bagus sesuai tadi kompetensi dan kemampuannya, sehingga pada saat melaksanakan tugas kita tidak istilahnya ayam sayur gitu kan. Iya, Kan? iya. Jadi Artinya benar-benar lah perempuan juga harus bisa menunjukkan sanggup betul ya. stabilitasnya, kapabilitasnya. Jadi semua alhamdulillah 8 Kapolres itu memang terbaik sih memang saat ini, mudah-mudahan mereka dapat menjalankan Mudah-mudahan, tugas dengan iya. baik. Pasti baiklah karena susah kan buat mereka untuk Betul. bisa dapat 8 Ya, posisi itu insya ya. Allah itu. Lebih Ya. struggle lah katanya. Ya, apalagi- banyak yang perempuan-perempuan leader yang saya wawancara mengatakan mereka harus bekerja 3-4 Punya kali apa lebih ya? keras Yes. untuk Punya dapat beban. posisi yang sama. Yes. Ya, oke. Jadi Ya, betul itu. Saya Polwan mau tuh- tanya betul. isu yang sensitif soal pelecehan seksual. Ya, Karena seksual pelecehan harassment. seksual itu terjadi di semua tempat, semua Ya. organisasi, semua kantor, semua institusi. Nah ini kan polwan-polwan dan mbak-mbak ini kan bekerja di institusi yang masih didominasi oleh laki-laki. Nah, apakah pernah mengalami pelecehan seksual? Kalau saya pribadi tidak pernah. Oke. Kalau saya pribadi, karena saya meletakkan diri saya, nah, kembali nih, Posisikan diri sendiri. meletakkan diri saya itu pada saat tidak menjadi, kan saya sangat memahami tentang Lingkungan kerja. sexual harassment, karena pernah menangani karena lama ya menangani di kasus-kasus Surabaya. perempuan dan anak itu menjadi bagian pekerjaan saya. Jadi saya menempatkan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat orang lelaki mulai iseng, sorry ya lelaki, Termasuk verbal ya, termasuk verbal. termasuk verbal, itu mereka mau mikir dulu gitu. Jadi kembali kepada sikap pribadinya perempuan itu masing-masing. sendiri. Memang harus kembali ke sikap perempuan ini.
saya selalu mengatakan memang harus para lelaki ini harus diajari juga maupun verbal maupun fisik itu memang harus diajari juga gitu loh. Karena yang verbal itu yang sering terjadi ya, malah verbal itu sering tanpa disadari, bahkan betul. oleh perempuan sendiri ya. Itu betul. Itu bahkan sangat sering terjadi. Perempuan sendiri juga merasa nyaman gitu kan. Nah, itu. Semua tergantung itu. personilnya. Jadi itu pasti ada unik kan, kita bekerja ada pria ada wanita, pagi poluan 24 jam, kadang-kadang kita ke lapangan 24 jam, kemana di ruangan pun kadang-kadang 12 jam kita umek aja di situ. Nah sekarang ada yang iseng-iseng tadi, tergantung kita yang mau melayani atau enggak. Kalau enggak juga bapak-bapaknya akan, oh ini nggak bisa ini nih ajak main-main nih. Tergantung kepada pribadinya masing-masing. Banyak juga sih junior-junior kita juga, tapi kita ada wadah poluan, pakor poluan, kita terus kontrol. Mbak Apri ini pakor poluan sekarang ya. Apa tuh istilahnya? Perwira Koordinator Polisi Perwira Wanita Koordinator Polisi Wanita se-Indonesia yang 24.000 sekian. Nah itu ada mekanisme pengaduan nggak soal seksual harassment ini yang mungkin saja dialami oleh junior-junior dan semuanya? Ada pakor di daerah. Ya kan, karena di daerah juga ada pakor poluannya Polda. Jadi kami 34 Polda, masing-masing Polda ada pakornya juga yang ditunjuk oleh teman-teman sendiri yang sudah mumpuni bisa mengkoordinir poluannya di Polda masing-masing. Jadi di Polres selalu, juga ada ya. Jadi kita berkomunikasi setiap hari. Kalau udah ada masalah mulai nyeleneh, langsung kita ambil tindakan. Ada Propam, ada Karo SDM. Jadi kita sama-sama. Kalau sudah tidak bisa dipecahkan ya itu arahnya ke sana. Paminal atau Propam yang menangani. Tapi itu jarang, ini 1-2. Dan namanya juga ribuan manusia ya poluan. Walaupun karena poluan itu kan terjadi juga di semuanya. Makanya saya katakan itu terjadi di semua kantor, bahkan terjadi di kantor-kantor media juga. Poluannya lebih unik kan ini daripada Polki. Kenapa kalau Polki dibiarkan aja poluan itu cerewet di apa-apain? Nah, itulah poluan. Kenapa kamu mau jadi poluan? Anak-anak. Jadi unik gitu. Sekarang Kapolres 8 kan jadi sorotan itu semuanya. Kalau poluan menjabat tuh pasti jadi sorotan. Jadi kita beban juga kan, tapi kita tunjukkan dengan kemampuan. Coba kalau Polki dia mau ngapain terserah. Ini poluan baru keluar aja mana tuh, wah terus diikutin. Itulah uniknya punya istimewa khususan poluan menjadi perhatian. Menjadi lebih diperhatikan dan makanya harus lebih hati-hati ya. Dan adat budaya kita masih seperti itu. Kita juga ada Ibu Asuh Poluan Uni. Jadi seluruh Indonesia ini juga ada Ibu Asuh Poluan Republik Indonesia, itu istrinya Kapolri. Jadi ketika Pak Kapolri dilantik, otomatis istri Kapolri pun diangkat oleh Bapak Kapolri. Dan di Polda pun ada istri Kapolda. Jadi kita saling komunikasi, ada wadah. Itu peranan beliau sangat berperan juga Ibu Asuh terhadap poluan. Karena kan pada bapaknya Kapolri, jadi ya, bisa bantuin kita lah mediator. Alhamdulillah. Jadi saya menganggapnya itu sebagai sisterhood tadi. Iya, sisterhood bagiannya. Nah ini langsung ke soal tadi rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah dari International Association Women Police Conference. Ini ketuanya. Nah, ini perjuangan itu, Pak. Ini gimana tuh kok kita bisa jadi tuan rumah? 2019 saya adalah poluan pertama yang menjadi anggota asosiasi International Association Women Police. Saat itu saya ikut di konferensi di Seattle, Amerika. Itu pertama kali. Kemudian saya masuk 3 orang akhirnya menjadi Yeni, KBP Yeni, sama satu lagi Bu Rumiati. Itu sudah retired, Brigjen Rumiati. Bertiga kita ke Seattle dan menjadi poluan pertama yang menjadi anggotanya. Kemudian waktu berjalan, akhirnya salah poluan Indonesia yang pertama, Bu Supartiwi, ditunjuk menjadi regional koordinator. Regional ini ASEAN? Regional itu ada 19 negara, tidak hanya ASEAN. Asia Tenggara sama Asia Selatan. 19 negara, kemudian Bu Supartiwi retired, saya menjadi regional koordinatornya, membawai 19 negara. Nah disitulah kemudian saya selalu mengikuti konferensi bergantian sama Ibu Juanse, Bu Rumiati, Bu Supartiwi, kita bergantian. Senior-seniornya Mbak Apri pernah nggak itu? Kemudian kita bergantian. Nah selalu saya berpikir, loh
saya melihat di beberapa negara, kenapa kita enggak? Ternyata sejak konferensi, kan ini konferensi ke-58, itu tidak pernah namanya negara Asia menjadi tuan rumah. Oh, oke. Semuanya ada di Eropa, di Amerika, Afrika Selatan sekali, ke Australia, kita diloncati nih Australia. Akhirnya kita mencoba untuk regional conference dulu. Hanya berhasil kita di Semarang waktu itu. Mulai berpikir lagi, kenapa kan tidak di Indonesia ya konferensinya. Akhirnya kami lapor Pak Tito waktu tahun berapa? 2018, lapor Pak Tito. Boleh nggak melalui hubungan internasional Pak Krisnamukti waktu itu, boleh nggak Pak kita jadi tuan rumah? Oh boleh Pak Tito, waktu itu kan beliau kan wawasan internasionalnya kan kuat beliau itu, makanya oh silakan. Akhirnya kita apply bidding. Bertiga, saya berangkat ke Quito. Mbak tahu nggak perjalanannya itu berapa jam itu? 28 sampai 30 jam kalau nggak salah itu. Setengah bumi sendiri gitu kita tuh. Saya berangkat ke Quito bersama Anggi sama Yuli, kita berangkat ke sana bidding kita. Secara administrasi sebenarnya ada beberapa negara yang sudah apply, tapi yang ditunjuk hanya 2 orang, 2 negara, 2 tempat, yaitu Chicago waktu itu sama Indonesia. Akhirnya kita bidding, kita apply, kita paparan, wah pokoknya all out kita di sana. Setelah itu kita dinyatakan bahwa Indonesia layak menjadi tuan rumah. Menang. Wow, itu saya merinding aku Pak. Ini saya juga merinding nih. Merinding. Itu yang pertama kali di Asia, Indonesia sebagai tuan Sesudah rumah. 58 Setelah tahun. 58 tahun. Apa kira-kira yang membuat Indonesia dipilih? Ya, kita siap. Oke. Kita siap. Kemudian tema yang kita munculkan sangat eye catching, yaitu Women at the Center Stage of Policing. Itu adalah tema kita. Jadi perempuan di panggung utama pemolisian, bahasa Indonesianya. Itu pun Pak Tito waktu itu yang memilihkan. Kita ajukan 3 tema, beliau memilihkan, waktu itu Pak Kapolri memilihkan itu. Akhirnya kita dapat tahun depan artinya harusnya tahun ini kita sudah set up semuanya. Tempatnya Yogyakarta. Kenapa Jogja? Karena Jogja kental dengan tradisinya, sangat kental. Kemudian dunia kampusnya sangat kental. Kemudian budaya dan orangnya juga sangat nyaman. Makanya Pak Sultan waktu itu setuju, kita lari. Kita siapkan semuanya. Kita paparannya dengan paparan kita waktu itu gantian bertiga, paparan di depan board of director. Board of director itu seluruh dunia, karena kita dibagi 26 regional. Semuanya datang di situ, akhirnya memilih kita. Lalu pandemi. Saya telepon Jakarta bahwa kita jadi pemenangnya, langsung kita pulang. Jadi datang, besoknya main, kita lusanya sudah pulang, coba bayangin. Ngelilingi bumi. Benar-benar ini ya, semuanya tertunda ya. Ya, akhirnya tahun depan, insya Allah tahun depan mudah-mudahan Allah selalu memberikan semuanya karena Allah Mbak. Kalau dan Indonesia layak, Polwan Indonesia layak menjadi tuan rumah. Tapi kalau di kawasan ASEAN, tadi kan Indonesia sekitar 4,6% Ya. Total jumlah polwan dibandingkan dengan total jumlah polisi. Kalau dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, kita? Ya, kita memang paling rendah di ASEAN saja, paling rendah persentasenya. Lainnya itu di atas 10%. Semua negara, even Kamboja itu presentasinya sudah di atas 10 Kamboja. Kita yang paling rendah. Jadi momentum PR-nya Pak Kapolri ya. Jadi momentum International Association Women Police ini akan dijadikan sebagai momentum untuk lebih mendukung kiprah dari Polwan Indonesia juga ya? Ya, sebenarnya kenapa kita ambil Women at the Center Stage of Policing? Itu kami sudah lapor Pak Idam waktu itu juga, Pak ini stepping stone saja, konferensi ini adalah stepping stone, tapi the next is the important one. Bagaimana kita membangun yang namanya roadmap Polwan ke depan untuk bagaimana
membuat suatu konsep 10 tahun ke depan setelah konferensi, apa yang akan kita raih. Nah, Pak ASSDM waktu itu Pak Eko Indraheri ya sudah setuju, Pak Idam juga gitu. The next adalah yang paling penting, ini the stepping stone-nya. Yang paling penting adalah the role police woman itu sendiri, the role. Mau you jadi apapun, yang penting role itu dapat. Mau dia sebagai babin, mau jadi apa, yang penting role itu dapat dan performanya kita dapat, maka pimpinan akan tinggal milih. Itu. Dan kami yakin itu. Makanya kita sedang kampanye Road to Women at the Center State of Policing. Terima kasih untuk IDN sudah membantu kita untuk mewujudkan kampanye how to get atau how to reach women at the center state of policing itu. Saya mohon ini digelorakan terus sehingga semua masyarakat yang merasakan peran perempuan, peran polwan di institusi kepolisian ini akan mendukung kami. Ini pertanyaan terakhir. Dalam karir yang sudah lebih dari 30 tahun ini, pernah nggak mengalami saat di mana situasinya membahayakan secara fisik? Misalnya, saya nggak tahu apakah pas lagi mengamankan demo atau harus ke lapangan, penyidikan. Mungkin Mbak Apri dulu. Mbak Apri. Tentunya 36 tahun, apalagi saya banyak 22 tahun itu banyak di luar tugasnya. Tentunya kan pertama saya 12 tahun dengan Ibu Tin Soeharto waktu itu. Ya saya 12 tahun, berarti kan dengan pengamanan segala macam udah resiko kita kan udah resiko. Maksudnya Mbak udah pasrah. Apri jadi ajudannya Ibu Tin? Saya protokol waktu itu. Ya, oke. Mendampingi beliau juga kemana. Kemudian sepotong dengan Ibu Ani lebih ini lagi kan tekanannya pasang banyak. Badan. Udah pastilah, udah istilahnya nyawa saya sudah untuk beliau semuanya. Jadi ada juga kadang-kadang, aduh kok tadi saya berani banget yang loncat, coba kalau saya jatuh gimana itu. Jadi memang banyak tantangan sih, tapi alhamdulillah dengan kerja ikhlas dan doa itu tadi, saya itu kan banyak sekali sih sebetulnya. Apalagi saya pengamanan seorang VIP ya, ini kan lebih paham lah. Turun pesawat jatuh, udah saya digantung kan sama setmil, pasti pokoknya jatuh di mana atau apapun ada acara atau apa. Itu sampai kesandung gitu kan, jangan sampai ya. Nggak usah Ibu kesandung. negara kesandung. Ibunya sakit saja itu kita kan ajudan itu, kenapa bisa sakit, bisa menjaga memang. Jadi memang udah pasrah itu, udah pasrahkan untuk. Jadi tadi kalau ditanya kenapa, ada juga lah walaupun saya bujangan, tetap aja kan untuk keluarga harus ada dengan orang tua. Ya sudah, saya sama orang tua kadang-kadang juga ketemu 3 bulan sekali, kadang lebaran nggak pulang. Jadi suka dukanya itu aja kalau yang dirasakan saya. Ini tantangan itu pasti ada. So, aku berani tadi loncat pada itu jurang ya. Sering kan, ini sering ikut perjalanan juga sama kita, Bu. Jadi tahu banget Pak SBY kalau jalan itu ya. Di mana? Naik via darat itu apa ya, waktu tsunami udah nggak mikir itu. Udah kita nyawa kita sudah saya pasrahkan. Aceh ya? Aceh itu ya kan bolak-balik ke sana dan itulah. Aceh, Mentawai ya, Mentawai, Nias, pokoknya lagi tsunami itu udah hampir tiap minggu di sana. Bahkan berkantor di Jogja pun pernah waktu gempa. Iya, itu. Ya kan? Dan naik heli-helinya kan heli-heli tua yang serem. Kalau sekarang saya mungkin nggak berani tuh naik heli itu lagi. Setelah sudah tahu bahwa ternyata spare partnya kanibal. Itu keren itu. Itu yang paling itu. Kalau dulu naik heli pintu kebuka aja berani tuh. Keren. Iya. Kalau Mbak Ida gimana? Yang paling berbahaya? Ya, saya berbahaya waktu itu mau escort, mau ngambil korban kekerasan di, Mbak tahu Doli? Doli? Tahu, Doli. Saya udah pernah ke sana. Doli ini Surabaya ya? Ya, di Doli Surabaya. Karena saya di PPA, di telepon ada korban yang di dalam sana yang anak-anak yang di traffic, anak yang di traffic, dan saya harus ambil. Kalau tidak ambil waktu itu, maka dia tidak akan dapatkan. Sudah hubungi polsek, tapi polseknya lama sekali gitu loh. Polseknya lama sekali, enggak segera ambil. Akhirnya saya sama staf masuk aja pakai mobil saya sendiri, mobil preman itu, masuk ngambil, janjian cepet-cepetan. Habis itu yang namanya bodyguard itu udah saya telepon polsek, urusan bodyguard kamu, ini orang saya ambil. Itu aja yang, dan itu membuat suami saya marah besar. Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu gitu? Itu orang-orang itu sudah ada bodyguardnya. Itu mobilmu sudah diidentifikasi. Aduh, sudahlah kelamaan itu.
Yang penting jalan dulu, ini orang diselamatkan dulu, itu aja. Itu yang paling membuat saya merinding. Oke. Wow. Orang-orang di traffic itu Karena ini kan human trafficking ya. ya, Jadi seperti mafia kan? ya, karena itulah maka suami saya marahnya bukan main. Istilahnya Kok masuk pergi lubang. nggak pakai backup gitu ya? Ya Istilahnya dipikirnya ya. begitu. Istilahnya masuk lubang jarum itu kan Iya. udah banyak backup itu Iya, iya. kayak kali Ya jodoh lah. ampun. Iya kayak kali jodoh. Oke, aduh menarik sekali. Kita udah 1 jam ngobrol dengan Brigjen Apri dan juga Brigjen Ida Utari berkaitan dengan suka duka dan perjalanan karir sebagai polisi wanita Republik Indonesia sampai ke jenjang yang tinggi, yaitu perwira tinggi, dan ini adalah sebuah proses yang tidak mudah karena sekali lagi per hari ini cuma ada 3 yang aktif ya, Brigjen Polwan, dan kemudian ada 8 Kapolres perempuan ya. Dari 500 dari ya. 500 Kapolres, lebih 500 Kapolres di Indonesia. Jadi ini perjuangan yang luar biasa besar untuk menembus langit-langit kaca, glass ceiling, leadership di lingkungan kepolisian Republik Indonesia. Kita berharap semoga momen bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dari konferensi internasional Association Policewomen yang harusnya 2020 September tapi ditunda ke 2021 itu menjadi momentum untuk kemudian kedepannya peran dan kesempatan bagi polisi wanita itu menjadi lebih banyak. Terima kasih Mbak Apri, Mbak Ida atas kesempatannya ya, dan semoga sukses. Amin. Selamat Hari Polwan Indonesia 1 September 2020. Sampai ketemu di Suara Milenial berikutnya. Saya Uni Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.